Bayangin kamu berjuang buat negara yang bebas dari penindasan SARA, tapi dibalas dengan dipenjara lebih dari 20 tahun. Kira-kira kamu masih berani nggak? Nelson Mandela berani. Dan yang lebih luar biasa, setelah dia keluar dari penjara, bukannya balas dendam, dia malah gandeng lawan-lawannya demi satu tujuan. Kedamaian buat negerinya. Hai penjelajah waktu, selamat datang di labirin sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kisah Nelson Mandela dimulai jauh di sebuah desa kecil bernama Mefeso di Afrika Selatan tahun 1918. Dia lahir dari suku Tembu, yaitu salah satu suku yang punya struktur adat kuat dan dikenal sebagai bagian dari kalangan bangsawan. Tapi jangan bayangin bangsawan dengan istana megah atau hidup mewah. Di sini gelar bangsawan artinya lebih ke tanggung jawab adat dan kepemimpinan di komunitas. Nama lahirnya adalah Rolihlahla, yang dalam bahasa lokal berarti penggoyang dahan pohon, tapi kalau secara kiasan bisa diartikan sebagai pembuat onar atau pembangkang. Namanya unik ya. Mandela tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi pendidikan. Dia sempat kuliah di Fort Hare University, yaitu salah satu universitas bergengsi untuk kulit hitam di Afrika Selatan waktu itu. Tapi dia nggak tamat kuliah. Bukan karena nilai jelek, tapi karena dia ikut protes sistem kampus yang otoriter. Di sini mulai kelihatan jiwa perlawanan Mandela yang lebih milih keluar kampus daripada harus tunduk pada sistem yang nggak adil. Setelah itu, dia pindah ke Johannesburg dan lanjut belajar hukum di sana. Kota besar ini jadi tempat di mana dia benar-benar buka mata terhadap kerasnya kehidupan di bawah sistem apartheid, yaitu sebuah sistem brutal yang memisahkan orang kulit putih dan kulit hitam dalam hampir semua aspek kehidupan. Di Johannesburg, Mandela nggak cuma belajar hukum, tapi juga belajar tentang realitas sosial yang timpang. Disinilah dia mulai aktif secara politik. Tahun 1943, dia resmi gabung dengan African National Congress atau ANC. Tapi lama-lama dia mulai frustasi juga karena ANC waktu itu dianggap terlalu moderat, terlalu kalem, padahal yang mereka hadapi adalah sistem yang kejam dan opresif. Bareng dua sahabatnya, Oliver Tambo dan Walter Sisulu, Mandela akhirnya ngebentuk ANC Youth League pada tahun 1944. Mereka pengen organisasi ini lebih berani, lebih tegas, dan mendorong aksi langsung buat ngelawan ketidakadilan. Nggak lagi sekedar lewat petisi atau diskusi, tapi mereka bikin aksi nyata di jalanan. Perjuangan Mandela dan rekan-rekannya makin terasa dampaknya waktu mereka ikut nyusun Freedom Charter tahun 1955. Ini semacam visi masa depan tentang Afrika Selatan yang bebas dari rasisme dan diskriminasi. Di Kongres Rakyat waktu itu, mereka ngajak berbagai kelompok lintas ras buat duduk bareng dan nyepakatin satu mimpi bersama yang radikal pada zamannya, yaitu negara untuk semua dan bukan cuma untuk orang kulit putih. Tapi tentu aja, langkah-langkah kayak gini nggak bakal disukain pemerintah. Karena itu tahun 1956, Mandela dan 155 aktivis lainnya ditangkap dan dituduh melakukan makar. Proses hukumnya panjang banget, sampai 5 tahun meskipun pada akhirnya mereka semua dibebasin. Nggak cuma menang secara hukum, nama Nelson Mandela juga mulai bergema di dunia internasional sebagai simbol perlawanan terhadap apartheid. Masuk ke awal dekade 1960-an, suasana di Afrika Selatan makin panas. Dan salah satu momen paling kelam yang jadi titik balik besar dalam hidup Nelson Mandela terjadi di Sharpeville tahun 1960. Waktu itu, ribuan orang kulit hitam turun ke jalan buat demo damai menentang aturan wajib membawa pasbook, alias semacam surat jalan yang harus dibawa orang kulit hitam setiap kali mau bepergian. Mereka berdiri tanpa senjata dan tanpa kekerasan. Tapi polisi malah membuka tembakan ke arah massa tanpa ampun. 69 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Sebagian besar dari mereka ditembak dari belakang waktu mereka lagi lari buat nyelamatin diri. Waktu itu dunia langsung gempar, tapi pemerintah Afrika Selatan bukannya minta maaf malah makin brutal. Mereka ngelarang ANC dan organisasi-organisasi perlawanan lainnya dan langsung menyatakan negara dalam status darurat nasional. Buat Mandela, insiden Sharpeville bukan sekedar luka, tapi wake up call. Setelah bertahun-tahun berjuang lewat jalur damai dan legal, dia mulai sadar kalau ngelawan senjata dan kekerasan gak akan cukup pakai aksi damai. Jadi waktu itu Mandela dan rekan-rekannya di ANC mengambil keputusan penting, yaitu ngebentuk sayap militer dari ANC.
Tahun 1961 lahirlah MK alias Umkhonto Wesizwe yang dalam bahasa Zulu artinya tombak bangsa. Organisasi ini adalah bentuk perlawanan bersenjata terhadap sistem apartheid. Dan Nelson Mandela langsung jadi komandan pertamanya. Strategi mereka bukan menyerang warga sipil, tapi fokus pada sabotase infrastruktur kayak ngeledakin tiang listrik, ngerusak jalur kereta, atau membobol kantor-kantor pemerintah. Targetnya buat bikin sistem apartheid lumpuh tanpa korban jiwa yang nggak perlu. Bagi Mandela, ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang menjawab kekerasan dengan perlawanan yang terukur. Dari seorang pengacara muda yang percaya pada hukum, Mandela kini berubah jadi komandan bawah tanah. Dia pakai identitas palsu, hidup berpindah-pindah, dan diam-diam keliling Afrika buat nyari dukungan internasional dan pelatihan militer. Semua dilakuin demi membebaskan bangsanya dari penindasan rasial yang udah berlangsung terlalu lama. Setelah cukup lama hidup sembunyi-sembunyi dan jadi incaran pemerintah, Nelson Mandela akhirnya ditangkap pada 5 Agustus 1962. Waktu itu dia lagi nyamar jadi supir dengan nama palsu David Motsamai setelah pulang dari perjalanan diam-diam ke luar negeri buat nyari dukungan. Dia akhirnya ditangkap atas tuduhan pergi ke luar negeri tanpa izin dan ngajak orang-orang buat mogok kerja. Dia divonis 5 tahun penjara untuk tuduhan tersebut. Fun fact-nya, di tahun 2016, pemerintah AS mengaku kalau penangkapan Nelson Mandela ini melibatkan agen CIA yang ngebocorin pergerakan Mandela ke polisi lokal. Di tahun berikutnya, polisi nemuin markas rahasia MK di Rivonia, lengkap dengan dokumen-dokumen penting soal rencana makar mereka. Dari situ, Mandela dan beberapa temannya dibawa ke persidangan besar yang kemudian dikenal sebagai Pengadilan Rivonia. Nah, di sidang ini mereka dituduh mau gulingin pemerintahan lewat aksi bersenjata. Tuduhannya berat dan ancamannya bisa sampai hukuman mati. Yang bikin dunia tercengang itu bukan hasil persidangannya, tapi pidato pembelaan Mandela. Di akhir sidang dengan tenang dia bilang kalau dia berjuang bukan cuma buat ngelawan penindasan kulit putih, tapi juga penindasan dari siapapun bahkan kulit hitam sekalipun. Dia bilang dia pingin hidup di negara yang bebas dan setara buat semua orang, dan kalau perlu dia siap mati demi cita-cita itu. Akhirnya Mandela dihukum penjara seumur hidup atas tuduhan makar tersebut. Dia kemudian dipindahin ke Robben Island, yaitu penjara di sebuah pulau terpencil yang sering dipakai buat buang tahanan politik. Di sana, sejak tahun 1964, hidup Mandela benar-benar berubah total. Dia tinggal di sel kecil, kerja paksa di tambang kapur, dan tiap hari harus ngadepin diskriminasi. Bahkan dia nggak diizinin pakai kacamata, padahal kerjaannya di tempat penuh debu. Alhasil matanya pun jadi rusak karena hal itu. Tapi meski dipenjara dan ditekan, Mandela nggak kehilangan arah. Di balik jeruji, dia justru makin kuat secara mental. Dia tetap dianggap pemimpin oleh para tahanan lain, dan dia sendiri terus belajar. Dari sesama tahanan, dia belajar strategi dan kesabaran. Dari sipir dan pihak lawan, dia belajar cara ngelihat orang dari sisi lain dan mulai ngerti pentingnya dialog, bukan cuma perlawanan. Tahun 1982, Mandela dipindahin ke Pollsmoor, yaitu penjara lain yang lebih modern, terus beberapa tahun kemudian ke Victor Verster. Kondisi di sana lebih enak, nggak ada kerja paksa, bisa baca koran, dan kadang bahkan boleh nerima tamu. Tapi yang paling penting, di masa-masa inilah mulai muncul pembicaraan diam-diam antara Mandela dan pemerintahan apartheid. Yang unik, inisiatif negosiasi ini justru datang dari Mandela sendiri, bahkan sebelum dia dapat restu dari pemimpin ANC yang masih di pengasingan. Banyak orang sempat nggak setuju, tapi Mandela percaya kalau terus nunggu semua orang setuju dulu, perdamaian nggak akan dimulai. Jadi dia ambil langkah awal, pelan-pelan tapi pasti membuka jalan ke arah perubahan. Meskipun Mandela berjuang demi bangsanya, hidup di penjara puluhan tahun bukan hal yang gampang, terutama buat keluarganya. Hubungan rumah tangganya sama Winnie Mandela mulai goyah. Awalnya mereka satu perjuangan, tapi makin kesini arah pandangan politik mereka mulai beda. Akhirnya mereka nggak bisa nerusin hubungan itu, sementara anak-anak mereka tumbuh besar tanpa kehadiran sosok ayah. Mandela mungkin jadi pahlawan nasional, tapi di balik semua itu dia juga kehilangan banyak momen penting sebagai suami dan sebagai seorang ayah. Tapi masa-masa di penjara bikin Mandela jadi pribadi yang jauh lebih matang.
Dari seorang aktivis jalanan yang dulu penuh semangat, dia berubah jadi tokoh yang lebih tenang, berpikir panjang, dan siap jadi pemimpin. Pengalamannya di balik jeruji jadi bekal penting buat langkah-langkah besar yang bakal dia ambil setelah bebas nanti. Setelah 27 tahun di balik jeruji, akhirnya pada Februari 1990 Nelson Mandela dibebaskan dari penjara. Waktu itu dunia langsung heboh, bukan cuma di Afrika Selatan tapi juga internasional. Dan orang di balik pembebasan ini adalah Presiden Frederick Willem de Klerk, pemimpin kulit putih yang waktu itu mulai sadar kalau sistem apartheid udah nggak bisa dipertahanin lagi. Gak lama setelah Mandela bebas, pemerintah melegalkan kembali ANC, PAC, SACP, yaitu 3 partai penting yang sebelumnya dilarang. Artinya, mereka semua bisa kembali aktif secara resmi dan ikut dalam proses politik. Setelah itu dimulailah fase yang gak kalah penting, yaitu transisi menuju demokrasi. Di sini muncul forum negosiasi yang disebut sebagai CODESA, yaitu Convention for a Democratic South Africa. Intinya ini ajang semua pihak duduk bareng buat ngerancang masa depan Afrika Selatan. Di dalamnya ada perdebatan panjang antara Mandela dan de Klerk. Gak cuma soal politik, tapi juga tentang gimana caranya bikin negara ini damai dan setara buat semua orang, baik dari kulit hitam, kulit putih, atau siapapun. Tapi prosesnya nggak berjalan semulus itu. Selama masa transisi ini, Afrika Selatan sempat diguncang kerusuhan etnis dan kekerasan politik. Beberapa tragedi berdarah kayak Boy Patong dan Biso bikin situasi makin panas. Belum lagi ancaman kudeta dari kelompok sayap kanan yang nggak terima kalau negara berubah. Tapi di tengah semua tekanan itu, Mandela tetap tenang. Dia nggak pernah menyerukan balas dendam, malah terus ngajak semua pihak buat pilih jalur damai. Lalu tibalah pemilu pertama yang benar-benar demokratis pada tahun 1994. Semua orang, tanpa pandang warna kulit, punya hak suara yang sama. Hasilnya, ANC menang telak, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika Selatan punya presiden kulit hitam, yaitu Nelson Mandela. Dan Mandela ini emang beda. Dia nggak cuma mikirin balas jasa buat pendukungnya, tapi juga mikirin gimana caranya nyatuin negara yang udah lama terbelah. Dia ngajak 2 tokoh yang sebelumnya bisa dibilang lawan politiknya, yaitu Frederick de Klerk dari Partai Nasional dan Mangosuthu Buthelezi dari Inkatha Freedom Party buat duduk bareng di pemerintahan. Tujuannya buat stabili negara yang lagi rapuh dan bikin transisi ke demokrasi ini bisa jalan damai tanpa kekacauan. Tapi tantangan gak cuma soal politik. Warga Afrika Selatan, terutama yang pernah jadi korban apartheid, nuntut keadilan. Mandela dan timnya sadar kalau dendam dibalas dendam gak akan ada habisnya. Jadi dibentuklah yang namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau Truth and Reconciliation Commission atau TRC yang dipimpin oleh Uskup Desmond Tutu. Di sini, semua pelaku kekerasan selama masa apartheid disuruh buka suara, terus asal mereka jujur dan ngaku apa yang udah mereka lakuin, mereka bisa dapat pengampunan. Banyak yang anggap ini agak kontroversial, soalnya pelaku kejahatan bisa bebas tanpa dipenjara. Tapi di sisi lain, banyak juga yang lihat komisi ini sebagai cara yang cukup unik dan damai buat bantu negara pulih setelah masa-masa kelam. Dalam hal kebijakan, fokus utama Mandela adalah ngebangun ulang Afrika Selatan dari dasar. Pemerintahannya ngebut bikin infrastruktur dasar kayak akses air bersih, listrik, sekolah, dan klinik di daerah-daerah yang dulu dilupain. Tapi kalau untuk urusan ekonomi sih, dia agak konservatif. Mereka ngejalanin program bernama GEAR atau Growth, Employment and Redistribution. Yang intinya mirip kebijakan ekonomi liberal, yaitu tarik investor, stabilin fiskal, dan biarin pasar yang bergerak. Sayangnya, program ini banyak dikritik, soalnya meskipun ekonomi tumbuh, ketimpangan masih lebar, dan kekayaan masih banyak dikuasai oleh kelompok kulit putih. Banyak warga kulit hitam yang ngerasa kalau mereka udah bebas secara hukum tapi belum secara ekonomi. Setelah masa jabatannya selesai di tahun 1999, Mandela mutusin buat pensiun dari dunia politik. Tapi bukan berarti dia langsung santai-santai aja. Justru setelah pensiun, dia mulai aktif di isu-isu sosial yang lebih luas, terutama soal HIV/AIDS yang waktu itu lagi parah-parahnya di Afrika. Dia juga sempat ngekritik penerusnya sendiri, Thabo Mbeki, karena dianggap kurang serius nanggepin krisis AIDS ini. Gak cuma itu, Mandela juga bantu kelompok internasional bernama The Elders.
Kelompok yang isinya tokoh-tokoh senior dunia yang udah nggak punya jabatan politik, tapi masih peduli sama isu-isu kayak perdamaian, hak asasi, dan kemanusiaan. Di masa ini Mandela makin dikenal bukan cuma sebagai tokoh Afrika Selatan, tapi juga sebagai sosok panutan global. Tapi makin tua, kondisi kesehatannya juga makin menurun. Sampai akhirnya pada tanggal 5 Desember 2013, Mandela meninggal dunia di usia 95 tahun. Waktu itu, kabarnya langsung bikin dunia berhenti sejenak. Banyak pemimpin dunia datang ke pemakamannya dan warga di Afrika Selatan pun ramai-ramai kasih penghormatan terakhir. Semua orang sepakat kalau Mandela bukan cuma tokoh sejarah, tapi juga simbol perjuangan dan harapan buat banyak orang di seluruh dunia. Nah, setelah bahas perjuangan panjang Mandela demi kesetaraan dan persatuan Afrika Selatan, gak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas soal konspirasi di balik nama besarnya. Ada beberapa teori yang cukup populer dan sering banget muncul di forum-forum atau video konspirasi YouTube, meski banyak di antaranya udah dibantah pakai data dan logika. Ada teori soal deal rahasia waktu Mandela mau dibebasin. Katanya dia ngejual perjuangan ANC demi kekuasaan pribadi, bahkan janji bakal ngelindungin kepentingan orang kulit putih. Tapi kalau dilihat dari isi negosiasinya, sebenarnya nggak ada bukti soal pengkhianatan. Yang disepakati waktu itu lebih ke arah kompromi politik, yaitu ANC stop perlawanan bersenjata dan pemerintah apartheid janji bakal hapus sistem yang rasis sama ngadain pemilu demokratis. Jadi ini bukan jual beli, tapi strategi biar transisi kekuasaan bisa berjalan damai. Nah, teori yang paling aneh dan absurd itu yang bilang kalau Mandela sebenarnya udah meninggal di penjara dan yang keluar tahun 1990 itu cuma aktor pengganti. Teori ini muncul gara-gara seorang penulis asal AS yang suka nulis hal-hal mistis dalam blognya, yaitu Fiona Broom yang nulis kalau seingat dia Mandela udah meninggal tahun 80-an waktu dia masih ditahan di penjara. Tapi kok tiba-tiba masih hidup dan dibebasin di tahun 90-an ya? Komentarnya viral karena banyak orang yang ternyata juga ngerasa nginget hal yang sama. Ini jadi dasar dari istilah Mandela Effect, yaitu fenomena salah ingat massal yang bikin banyak orang percaya sesuatu yang sebenarnya nggak pernah kejadian. Tapi buat Mandela, teori ini nggak punya dasar apa-apa. Setelah bebas, dia sering muncul di media, diwawancara, di foto, bahkan data sidik jari dan kesehatannya konsisten dari dulu sampai akhir hayat. Dan yang terakhir, ada juga yang bilang kalau kematian Mandela di tahun 2013 itu bukan karena sakit, tapi sengaja diatur elit global karena dia mau ngebongkar skandal besar di tubuh partainya yaitu ANC. Tapi faktanya, Mandela emang udah lama sakit, terutama karena infeksi paru-paru yang dideritanya sejak di penjara di Robben Island. Dokter pribadinya dan rumah sakit juga udah ngerilis laporan medis yang jelas dan terbuka ke publik. Intinya, banyak banget cerita liar soal Mandela, tapi sebagian besar nggak berdiri di atas fakta yang kuat. Dan seperti banyak tokoh besar lainnya, makin besar namanya, makin banyak juga spekulasi yang beredar. Mandela emang nggak sempurna, tapi dari hidupnya kita bisa lihat betapa pentingnya menjaga persatuan dan gimana damai itu lebih berharga daripada terus-terusan nurutin ego karena dendam atau sakit hati. Indonesia adalah bangsa yang kaya dan beragam. Dan justru karena perbedaan itulah, kita perlu belajar dari tokoh-tokoh kayak Mandela kalau perbedaan bukan alasan buat bermusuhan, tapi alasan yang kuat buat tetap bersatu. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.